Pemirsa, kinerja pasar modal syariah terus bertumbuh. Hal ini pun ditunjukkan dari bertumbuhnya aset atau kapitalisasi pasar dari saham syariah, sukuk syariah, dan sukuk negara. Dan untuk membahas kinerja pasar modal syariah telah bergabung bersama dengan kami Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BI, Irwan Abdullah. Pak Irwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bapak, mungkin untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini mungkin bisa diberikan pengertian kepada masyarakat. Apa itu pasar modal syariah dan apa bedanya dengan pasar modal pada umumnya? Jadi kalau kita bicara pasar modal syariah, sebenarnya kita terdiri dari dua hal, pasar modal dan syariah. Jadi pasar modalnya sendiri adalah yang kita pahami sekarang. Transaksinya yang kita pahami, produknya yang kita pahami, termasuk lembaga atau regulatornya. Nah, yang membedakannya kalau bicara pasar modal syariah, ada tambahan prinsip syariah. Sehingga produk yang akan kita transaksikan, produk yang akan kita terbitkan harus memenuhi prinsip syariah. Cara transaksi kita harus sesuai dengan syariah. Nah, di mana standar itu ada? Nah, di Indonesia secara regulasi sudah jelas dikatakan bahwa panduan atau guidance untuk prinsip syariah di pasar modal, baik itu penerbitan produk, cara transaksinya, itu ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dengan fatwa yang diterbitkan oleh mereka. Jadi itu perbedaan utamanya, Mas. Oke. Kalau kinerjanya Pak, pasar modal syariah Indonesia saat ini seperti apa? Kalau kita bicara kinerja, jadi alhamdulillah secara konsisten tiap tahun kita terus tumbuh. Dia meskipun kemarin waktu pandemik kita ada gangguan sedikit, tumbuhnya sedikit melambat dari sisi investor, tetapi dari sisi transaksi, dari sisi frekuensi, volume konsisten tumbuh. Bahkan tahun 2022 kemarin indeks saham syariah Indonesia kita atau ISSI mengalahkan IHSG. Kita tumbuh 15, sekian persen lah, 15 persenan, sementara IHSG tumbuh sekitar 4 persenan. Jadi secara kinerja kita selalu menunjukkan kinerja yang luar biasa. Oke. Kalau kinerja Indonesia dibandingkan dengan negara lain, katakanlah dari ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia dibandingkan dengan Indeks Saham Syariah di negara lain, seperti apa Pak? Nah, ini lebih menarik lagi. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja dengan negara lain, malah kita luar biasa. Tahun 2022 tumbuh 15,2% ISSI. Sementara indeks syariah di negara lain atau indeks syariah global lainnya itu hampir semuanya negatif. Sebutkan saja misalnya indeks syariah yang paling terkenal yaitu Dow Jones Islamic Market Index, itu tahun 2022 tumbuh negatif 30%. Bahkan FTSE syariah juga yang terkenal yang sering digunakan sebagai referensi itu pun negatif 25%. Saham-saham indeks saham syariah di negara tetangga kita Malaysia dua-duanya negatif. Kita sendiri yang tumbuh dan cukup luar biasa 15,2%. Sehingga artinya adalah kinerja pasar modal syariah kita itu tahun 2022 merupakan bisa dibilang terbaik lah dibandingkan negara lain atau indeks global lainnya. Oke, saya yakin juga nilai transaksi pasti meningkat juga, tapi berapa jumlah investor dan juga nilai transaksi kita? Nah, kalau kita bicara tentang jumlah investor syariah, tahun 2022 kita jumlahnya belum banyak kalau dibandingkan dengan total investor, kita ada 117 ribuan. Januari 2023 kita sudah menyentuh 118 ribuan investor. Dan yang menarik adalah itu tetap tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Yang menarik adalah nilai transaksi. Nilai transaksi kita itu per tahun akhir tahun kemarin itu menyentuh 10,1 triliun. Jadi bacaannya adalah gini, 10,1 triliun yang ditransaksikan oleh investor syariah yang 118 ribu itu. Jadi kita terus konsisten naik. Kalau dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya jauh banget kenaikannya. Lebih dari 100%. Oke, kalau strategi untuk meningkatkan jumlah investor syariah dan juga keaktifan investor syariah akan seperti apa Pak? Kami konsisten menggunakan 3 strategi untuk pengembangan pasar modal syariah secara besar, yaitu literasi, kemudian kita selalu berinovasi, yang ketiga kolaborasi. Nah, dengan berdasarkan
tiga strategi tersebut, tahun 2023 kami mencoba memperluas area edukasinya. Misalnya begini, selama ini kami belum menyentuh pesantren. Tahun 2023 kita melakukan ekspansi edukasi literasi ke pesantren. Di Jawa Tengah rencananya ada sekitar 10 pesantren, di Jawa Timur juga sudah mulai. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan kegiatan yang mendorong investor untuk terus melakukan transaksi. Yang paling signifikan kita selalu menggunakan namanya IDEX Islamic Challenge. Jadi semua investor syariah kita tantang untuk berinvestasi, bertransaksi secara benar dengan cara strategi yang sesuai, kemudian rajin transaksi. Mereka yang nilai ROE-nya tertinggi, terbagus, dan nilai jumlah transaksinya terbanyak akan mendapat insentif. Nah, tahun ini kita perluas lagi, kita akan libatkan galeri investasi syariah, sehingga diharapkan keterlibatannya semakin luas, kemudian juga tingkat literasinya semakin tinggi. Kira-kira itu. Nah, juga ada yang fokus ke wanita atau perempuan gitu. Kita pun juga fokus ke sana, Mas. Nah itu, saya ingin membahas mengenai itu. Bagaimana peran perempuan di pasar modal saat ini dan bagaimana langkah BI dalam mendukung hal tersebut. Karena betul, ini kalau dikatakan oleh Pak Iwan juga sesuai juga dengan data dari Strategi Nasional Interaksi Keuangan Indonesia kalau tidak salah ya. Betul. Jadi menarik. Kita paham lah, kalau bicara perempuan atau apalagi mereka yang sudah menikah, itu kan dia para lelaki bilangnya Menteri Keuangan gitu ya. Jadi mereka itu yang punya wewenang untuk mengatur. Sehingga kita paham betul para wanita ini sangat harus paham tentang investasi. Nah, dalam konteks itu, apalagi kalau kita lihat data, hasil survei OJK terbaru itu menarik data. Nah, secara inklusi, literasi antara wanita dan laki-laki itu relatif sama. Tingkat literasi dan tingkat inklusinya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jumlah investor perempuannya masih jauh di bawah investor laki-laki. Nah itu PR kita. Nah kick off-nya kemarin kita sudah menyelenggarakan sebuah event, ini event rutin tahunan yaitu Her Share. Jadi kita mengundang para investor wanita untuk duduk bareng, silaturahmi, kemudian kita kasih sharing. Narasumber dari para wanita juga tentang bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana memilih saham, bagaimana investasi. Kedepannya kita akan melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas yang melibatkan perempuan itu. Biasanya kita juga melibatkan ibu-ibu muda nih yang sudah mulai punya bisnis gitu. Mereka perlu diversifikasi kan, sehingga tidak terikat dalam satu wadah aja. Kita kenalkan juga investasi. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih kepada Divisi Pasar Modal Syariah BI, Irwan Abdullah. Pak Irwan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Sehat selalu, terima kasih.